Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-18. Tetapi dalam minggu ini yang jatuh pada tanggal 6 Agustus, kita juga merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya dicatat oleh 3 penginjil, Matius, Markus, dan Lukas. Peristiwa ini bagi gereja perdana menjadi sebuah peristiwa yang dikisahkan, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh mengesan masuk ke dalam hati mereka. Dalam Injil Matius, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ditulis dalam bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Matius mengisahkan bahwa peristiwa Yesus naik ke gunung yang tinggi, dan di bagian utara Israel gunung yang tinggi itu adalah Gunung Tabor. Maka dipastikan gunung itulah yang dimaksud. Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi itu. Peristiwa itu oleh Matius dicatat terjadi 6 hari kemudian. Mengapa diberi catatan oleh Matius 6 hari kemudian? 6 hari ini dihitung dari saat Yesus menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, bahkan dibunuh, dan kemudian pada hari ketiga bangkit. Pada waktu itu Yesus juga pernah bertanya kepada para murid tentang siapakah Yesus itu. Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." 2 peristiwa atau 2 kejadian, pengakuan Petrus dan pernyataan Yesus atau pengumuman Yesus bahwa dia akan menderita, dibunuh, dan bangkit, merupakan 2 hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung adalah saat di mana kedua hal itu, kemesiasan Yesus dan juga karya penebusan umat manusia yang dilaksanakan oleh Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, itu merupakan 2 hal yang sungguh-sungguh harus terjadi. Boleh dikatakan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini menjadi sebuah saat di mana diproklamasikan, diumumkan bahwa Yesuslah yang layak untuk didengar, Yesuslah yang layak untuk diikuti, Yesuslah yang sungguh-sungguh harus menjadi pedoman perjalanan hidup kita.
Beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Dan salah satu yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajaran itu adalah bahwa di akhir zaman nanti orang-orang baik atau orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan surga. Pada peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, Yesus dialami oleh ketiga murid. Pakaiannya dan wajahnya berubah, bersinar seperti matahari, menyilaukan tetapi tidak menyakitkan. Mereka bahkan tidak mampu memandang kemuliaan itu, pancaran cahaya dari wajah dan pakaian Yesus. Mau dikatakan bahwa inilah ciri-ciri orang benar, ciri-ciri orang baik. Dalam diri orang ini ditampilkan juga dua tokoh, Elia dan Musa. Elia dan Musa adalah dua orang yang mempunyai relasi amat sangat dekat dengan Allah. Musa bercakap-cakap dengan Allah dari muka ke muka di Gunung Sinai. Elia berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb. Dan mereka sekarang ini berjumpa dengan kemuliaan Yesus dalam situasi yang berbeda. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus pada hari ini saat dia menampakkan kemuliaannya adalah saat dia diproklamasikan sebagai yang pantas diikuti karena di dalam dirinya memancar kebaikan, di dalam dirinya memancar kebenaran. Meskipun untuk itu dia mengalami penderitaan, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, namun dia akan bangkit. Kebenaran, kebaikan tidak bisa dibunuh. Meskipun mungkin orang yang membunuhnya merasa menang bahwa dia telah mengalahkan apa yang mengganggu isi hatinya. Namun sang kebaikan, sang kebenaran akan bangkit. Dia akan memulai hidup yang baru. Inilah warta yang dinyatakan kepada kita, bahwa kita harus berani mendengarkan Yesus, benih yang ditaburkan Allah di dalam hidup manusia, kebaikan yang ditawarkan Allah untuk masuk ke dalam kemuliaan. Orang-orang yang memakai dan berpegang pada jalan Yesus, dia akan bersinar seperti matahari. Selamat pesta, Tuhan memberkati kita selalu.